Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kabar kalian hari ini baik-baik saja ya. Nah, di sini di pertemuan ini ya, saya akan menjelaskan tentang konsep manusia, ruang dan waktu dalam sejarah. Melanjutkan materi yang sebelumnya yaitu konsep sejarah. Nah, di sini tujuan kita belajar tentang konsep manusia, ruang dan waktu dalam sejarah. Kita sebagai peserta didik diharapkan mampu menjelaskan tempat terjadinya peristiwa-peristiwa dalam proses perjalanan waktu. Nah, yang kedua, peserta didik diharapkan bisa menjelaskan dimensi temporal yang merupakan konsep penting dalam sejarah. Nah, yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu memahami konsep manusia yang menjadi objek ataupun subjek dalam sejarah. Nah, kalian tahu nggak apa yang disebut dengan konsep ruang, waktu, dan manusia dalam sejarah? Tahu nggak? Nah, kalau kalian nggak tahu, Ibu kasih tahu ya. Space atau ruang merupakan tempat terjadinya suatu peristiwa, sedangkan temporal atau waktu ini berhubungan dengan kapan peristiwa terjadi. Sedangkan manusia adalah subjek ataupun objek sejarah dan manusia sebagai pelaku dan penulis sejarah itu sendiri. Nah, di sini ada peran manusia dalam sejarah. Manusia dan peran sejarah tidak dapat dipisahkan dan menjadi penggerak sejarah atau peristiwa hidup dalam rangka mewujudkan perubahan dan kemajuan yang dicita-citakannya. Perannya dalam peristiwa sejarah layaknya pemeran utama dalam drama. Dengan kata lain, sejarah adalah sejarahnya manusia. Menurut R. Muhammad Ali, sejarah meneliti dan menceritakan riwayat dan perjalanan hidup manusia. Riwayat itu dialami, diceritakan, dan dibaca oleh manusia. Oleh karena itu, manusia menjadi pencipta, pelaku, penutur, dan sekaligus sebagai sumber sejarah. Nah, di sini ada yang namanya konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Setiap peristiwa sejarah yang dialami manusia pada masa lampau berlangsung dalam ruang dan waktu tertentu. Dan tidak ada peristiwa terjadi di dunia ini berlangsung tanpa medium ruang. Segala peristiwa terjadi di dunia berlangsung dalam ruang atau wilayah tertentu. Segala tindakan dan perilaku manusia terjadi di tempat atau lokasi tertentu. Dan sejarah juga mempunyai batasan waktu, yaitu apa? Peristiwa sejarah tidak kembali. Nah, di sini ada contoh yang pertama. Kita ambil peristiwa sejarah dari peristiwa pengunduran diri dari Presiden Soeharto. Nah, di sini pelaku atau unsur manusia dalam peristiwa ini adalah Soeharto. Kenapa? Karena Soeharto itu menjadi peran utama sebagai Presiden Republik Indonesia. Adapun Wakil Presiden B.J. Habibie yang akan diserahi mandat sebagai pengganti Soeharto dan beberapa tokoh lainnya sebagai latar belakang. Nah, di sini latar belakang itu adalah apa? Tokoh pendukung. Nah, ruang yang menjadi tempat terjadinya peristiwa sejarah adalah Istana Merdeka. Sedangkan waktu kejadian ataupun peristiwanya adalah tanggal 21 Mei tahun 1998. Nah, kita ambil juga contoh yang kedua, yaitu dari peristiwa sejarah dari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di sini yang menjadi konsep dasar manusia adalah siapa? Insinyur Soekarno. Dan sebagai Bapak Proklamator Indonesia adalah Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakilnya dan tokoh yang lainnya menjadi latar belakangnya. Nah, terus juga ruang yang menjadi tempat terjadinya peristiwa adalah di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Sedangkan waktu kejadian atau peristiwanya adalah tanggal berapa? Tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, di sini juga ada konsep waktu dalam sejarah mencakup 4 hal, yaitu 1. Perkembangan, 2. Kesinambungan, 3. Pengulangan, 4. Perubahan. Nah, di sini yang nomor 1 adalah perkembangan. Maksudnya apa? Maksudnya suatu keadaan masyarakat dalam suatu periode tertentu dalam sejarah yang berkembang.
dari dan disebabkan oleh kondisi yang terjadi sebelumnya dan tidak muncul begitu saja atau berdiri sendiri. Nah, yang kedua, kesinambungan. Maksudnya apa? Kesinambungan di sini adalah suatu kondisi terkadang tidak melahirkan kondisi baru, tetapi tetap diwariskan atau diteruskan karena apa? Karena dianggap baik oleh suatu masyarakat. Nah, yang ketiga adalah pengulangan. Maksudnya apa pengulangan itu? Pengulangan adalah apa? Fenomena yang pernah terjadi sebelumnya terulang kembali pada masa sekarang. Jadi pengulangan bukan berarti peristiwanya berulang ya, tapi melainkan hanya apa? Hanya fenomenanya saja yang berulang. Contohnya, pergantian rezim demokrasi terpimpin ke Orde Baru dan Orde Baru ke reformasi, dan rezim tersebut dapat berganti karena salah satu faktornya adalah gerakan mahasiswa. Dan pada tahun 1966 mahasiswa menuntut Tritura, sedangkan pada tahun 1998 mahasiswa menuntut dilakukannya reformasi. Nah, yang terakhir adalah perubahan. Maksudnya di sini perubahan apa? Perubahan adalah ketika masyarakat membentuk praktik yang baru dan berbeda sama sekali dengan praktik sebelumnya. Hal ini karena terjadi praktek lama itu tidak dianggap memadai lagi ataupun ketinggalan zaman, dan untuk untuk menunjang kemajuan dan tata kehidupan. Nah, tadi merupakan penjelasan dari konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Untuk materi hari ini saya cukupkan dulu dari saya. Sampai jumpa kembali pada pertemuan selanjutnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.